Untuk masalah peredam foam di fender depan, ingat, saya bukan langsung pasang peredam foam di fender depan, enggak, tapi ada lapisan rubber batil dulu yang sudah dibikin benar-benar rapat, baru kita kasih peredam foam. Jadi kalaupun ini basah, sifatnya ini basah kan dia bakal langsung turun, dia nggak tipikal menyerap air. Misalnya ini basah, kita balik begini atau kita taruh begini, air itu akan langsung turun dan langsung kering, ya kan? Tapi ada kemungkinan terjadi korosi. Pemikiran kalian pasti akan seperti itu. Enggak, karena nanti nempelnya kan ke rubber batil, bukan langsung ke plat besinya. Ketemu lagi dengan saya Lutfi Starsen Audiobook. Hari ini kita kedatangan Mitsubishi Pajero tahun 2012. Jadi ini adalah Pajero Dakar tahun 2012. Datang pagi ini ke sini dengan keluhan suara dalam kabin benar-benar tembus banget. Jadi kita pelajari dulu kenapa mobil ini tembus, padahal materialnya masih terhitung tebel. Dan setelah kita bongkar, ini dia penyebabnya. Ini langsung plat. Padahal suara platnya itu nggak tipis-tipis banget loh. Beda kan sama video-video kita yang sebelum-sebelumnya, suaranya bener-bener kayak kaleng. Ini enggak. Cuman suaranya itu masih tembus ke dalam kabin. Oke, nggak masalah lah. Ini mau kita kasih peredam rubber batil dulu, meliputi 5 pintu, lantai full, sama deck belakang. Tapi tidak sekedar rubber batil, kita mau kasih finishing dengan peredam foam dari Noiskill, dan kita kasih peredam foam rebonded. Sebelum kita gaspol mobil ini, saya mau jelasin dulu sedikit sharing. Menurut saya, menurut pengalaman kita masang di ratusan mobil tentang peredam. Jadi peredam sebuah mobil, mau kita full rubber batil dan cuman rubber batil aja, itu dijamin suaranya masih benar-benar tembus ke dalam kabin. Kenapa? Jadi begini, ini gunanya untuk menyerap vibrasi atau menyerap getaran-getaran di dalam plat-plat mobil. Tapi setelah diserap getaran itu, suara itu pasti masih ada yang lolos. Mau dikasih 2 lapis, dikasih 3 lapis, tetap suaranya bakalan tembus. Cuman kalau kita kasih berlapis-lapis sampai dengan 4 lapis, 5 lapis, berapa bobotnya nanti? Mobil bakalan jauh berat. Walaupun rubber batil itu enteng, tapi kalau kita full kasih peredam satu kabin dan kita kasih lapisan 4 lapis, 5 lapis, mungkin pemikirannya semakin banyak lapisannya bakalan semakin kedap. Itu justru malah mobilnya jadi berat. Karena rubber batil itu juga ada bobot, walaupun ini sama aspal jauh lebih enteng ini. Tapi kalau kita mainnya sampai dalam satu mobil habis 80 lembar, ya jaminan mobilnya tetap bakalan berat. Maka dari itu, kalau kita di sini mainnya paling sekitaran rubber batilnya kurang lebih ada yang 2 lapis, ada yang 3 lapis. Tapi kita siasati dengan peredam yang jenisnya benar-benar jauh lebih enteng. Kita kasih peredam foam dan kita kasih peredam foam rebonded. Kenapa? Karena ini benar-benar maksimal dalam menyerap suara. Ada juga yang nanya ke saya, kalau nggak usah pakai rubber batil, jadi tanpa rubber batil, tapi mobilnya di full sama peredam foam, bisa kedap nggak? Saya juga bisa bilang tidak maksimal. Jadi begini, ini ketiga aspek ini kan jenisnya beda-beda nih. Tujuannya apa? Ini pertama kali keplat, si rubber batil ini keplat untuk menahan getaran kayak dek-dek besi atau plat-plat besi itu, ya kan? Itu ketahan sama rubber batil dulu. Jadi yang platnya tadinya secara tidak kasat mata dia tuh bergetar, mobil itu bersuara karena platnya itu bergetar halus, ya kan? Dan dia menyalurkan suara. Ditahan dulu sama rubber batil. Setelah dikasih rubber batil, ada yang 2 lapis, ada yang 3 lapis. Jadi benar-benar
penahannya bisa double-double. Habis itu baru kita kasih peredam foam. Tujuan foam itu apa? Foam ini pertama untuk tempat landasan atau dudukannya si foam ini biar bisa lebih enak lengketnya. Yang kedua, tujuan foam ini dia ini bener-bener ini bukan menyerap vibrasi, tapi dia mengunci suara. Jadi suara itu bener-bener ketahan di belakangnya, sisi belakang foam ini. Jadi yang didapat nanti di dalam kabin bakalan jauh lebih senyap. Kita berani ngomong gini bukan karena teori, tapi karena pengalaman. Jadi kita menemukan racikan-racikan gini ya karena dari mobil ke mobil kita melakukan improvement terus. Jadi kita bisa menyimpulkan sampai detik ini dengan peredam gabungan antara rubber batil dan peredam foam itu bisa menghasilkan gaya reduksi suara yang luar biasa. Dalam tanda kutip, foamnya juga tidak sekedar ngasih dikasih lem ditempel, tetap tembus juga. Foamnya harus kita ngasih bener-bener padat. Tapi sifat foam itu kan bisa mengikuti kontur dari lakukan besi. Jadi kalau misalnya ada plat atau misalnya plat yang misalnya melengkung begini ya kan, ditimpa lagi sama dek plastik, foam ini pasti akan lentur dan bisa menyesuaikan. Untuk masalah peredam foam di fender depan, ingat, saya bukan langsung pasang peredam foam di fender depan, enggak, tapi ada lapisan rubber batil dulu yang sudah dibikin benar-benar rapat, baru kita kasih peredam foam. Jadi kalaupun ini basah, sifatnya ini basah kan dia bakal langsung turun, dia nggak tipikal menyerap air. Misalnya ini basah, kita balik begini atau kita taruh begini, air itu akan langsung turun dan langsung kering, ya kan? Tapi ada kemungkinan terjadi korosi. Pemikiran kalian pasti akan seperti itu. Enggak, karena nanti nempelnya kan ke rubber batil, bukan langsung ke plat besinya. Seperti itu. Oke, langsung kita gaspol. Pajero ini dalam waktu kurang lebih 6 jam selesai dan suara dalam kabin bakalan jauh lebih senyap. Ayo kita gaspol. Dalam waktu kurang lebih 2 jam kalian bisa lihat sekarang mulai dari lantai sampai dek belakang sudah berhasil kita kasih peredam rubber batil. Ini masih lapisan pertama, habis ini kita lanjut ke pemasangan peredam foam rebonded. Untuk lapisan pertamanya ya, karena masih lapisan rubber batilnya di bagian sisi luar pintu dan di sisi dalam pintu, suaranya sudah seperti ini. Ini baru lapisan rubber batil 2 lapis. Habis itu kita lanjut juga pemasangan peredam foam noise kill di dek plastiknya dan foam rebonded untuk bagian tepung dan bagian lantainya. Jadi Pajero ini semakin istimewa. Ini dia peredam foam noise kill untuk di bagian dek pintu. Ini sudah bener-bener empuk banget loh. Jadi sudah bisa maksimal dalam menyerap vibrasi. Nanti ketemunya itu si peredam ini nanti ketemu berhadapan langsung mepet dengan peredam rubber batil yang tadi kita pasang di sisi pintu. Jadi nggak ada celah lagi untuk dia bisa mengeluarkan getaran atau vibrasi. Seperti inilah jadinya peredam foam setelah kita pasang. Ini sudah ditimpa rubber batil, kita kasih lagi peredam foam 2 lapis. Jadi sudah benar-benar empuk banget. Dan di bagian sini, bagian tepung-tepungnya sudah kita kasih foam juga sampai ke bagian depan, sampai ke bawah dashboard. Langsung kita gas, kita pasang lagi semua karpet dasar, deck, jok-joknya, door trimnya kita kembalikan ke posisi semula dan selesai sudah kerjaan kita. Oke, dalam waktu kurang lebih 1,5 jam kita sudah berhasil mengembalikan ke posisi semula lagi. Jadi mulai dari fungsi sunroof dan fungsi semuanya sudah normal, dan tadi juga sudah sempat kita tes jalan sama yang punya mobil. Dan yang punya mobil bilang perubahannya luar biasa, makin kedap, makin maknyus. Ini posisi sekarang jam 4:30 atau setengah 5 sore. Jadi total pengerjaan kita tadi mulai jam 9, selesainya jam setengah 5. Berarti itu totalnya 7,5 jam, mobil sudah jauh lebih kedap. Jadi kalau kalian dari luar kota nggak usah bingung-bingung kalau mau dengan konsep peredam yang simple dan hemat seperti ini,
Biayanya cuman di angka Rp4.750.000. Pengerjaan tadi 7,5 jam. Dan kalau kalian dari luar kota bisa ditunggu, jadi nggak perlu repot-repot cari penginapan. Gimana, kalian suka dengan karya kita? Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, subscribe, dan di share video ini. Saya Lutfi, dah kebanyakan ngomong dari tadi. See you next video, ciao.